Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alimah dari Asisten Perawat dan Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil dan bayi. Pengertian gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan untuk mencegah masalah gizi. Kebutuhan gizi pada ibu hamil merupakan hal penting yang harus dipenuhi selama kehamilan berlangsung. Resiko akan kesehatan janin yang sedang dikandung dan ibu mengandung akan berkurang jika ibu hamil mendapatkan gizi dan nutrisi yang seimbang. Macam-macam gizi yang dibutuhkan ibu hamil: asam folat, kalsium, vitamin D, zat besi, seng. Syarat makanan sehat bagi ibu hamil: menyediakan energi yang cukup atau kalori untuk kebutuhan kesehatan tubuh ibu hamil dan pertumbuhan bayi. Menyediakan semua kebutuhan ibu dan bayi meliputi protein, lemak, vitamin, mineral. Dapat menghindarkan pengaruh negatif bagi bayi. Mengandung metabolisme tubuh ibu dalam memelihara berat badan sehat, kadar gula darah, dan tekanan darah. Akibat kelebihan dan kekurangan gizi pada ibu hamil. Kelebihan ibu hamil menjadi gemuk dan bisa menjadi faktor penyulit pada persalinan, menyebabkan kencing manis dan preeklamsia. Kekurangan: anemia, kurang gizi kronis, BBLR, kematian saat persalinan, pendarahan pasca persalinan yang sulit karena lemah dan mudah infeksi, prematur, persalinan lama, abortus, IUFD. Standar kenaikan BB pada ibu hamil: tersier 1 sampai 2,5 kg selama 3 bulan, trimester 2 0,35 sampai 0,4 kg per minggu, trimester 3 1 kg per bulan. Manfaat gizi seimbang pada ibu hamil: memenuhi kebutuhan zat gizi pada ibu hamil, mencapai status gizi pada ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat mengalami kehamilan yang tidak aman, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Ibu memperoleh energi yang cukup berfungsi untuk menyusui sesudah kelahiran bayi. Syarat makanan bayi dan anak: memenuhi kecukupan energi dan semua zat gizi umur. Pola menu seimbang, bahan makanan mudah didapat sesuai kebiasaan makanan dan selera makan. Bentuk dan porsi sesuai dengan daya terima, toleransi, serta keadaan faali bayi atau anak. Fitness dan sanitasi. Zat-zat yang dibutuhkan oleh bayi: zat lemah tak jenuh, kalori dan protein, zat besi, kelompok vitamin B, seng. Gizi seimbang bayi dan balita. Gizi seimbang yaitu gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari sehingga tubuh bisa aktif, sehat optimal, dan terganggu penyakit, dan tubuh tetap sehat. Gizi seimbang dapat dipengaruhi dengan pemberian makanan. Tujuan memberikan nutrisi pada bayi dan balita: menanamkan kebiasaan makanan yang baik dan benar pada anak, memberikan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan untuk tubuh kembang anak yang optimal, memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit. Akibat kekurangan dan kelebihan gizi: kekurangan: berat bayi rendah, gangguan pertahanan tubuh, gangguan pertumbuhan, kurang energi klinis, kekurangan gizi seperti energi, protein, zat besi, menyebabkan berbagai keterbatasan antara lain pertumbuhan mendatar, berat dan tinggi badan menyimpang,
dari pertumbuhan normal. Keadaan kurang gizi juga berasosiasi dengan keterlambatan perkembangan motorik. Kelebihan terjadi obesitas karena adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dan energi yang dikeluarkan atau digunakan untuk beraktivitas. Pemberian gizi yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat menyebabkan pertumbuhan anak tersebut mengalami gangguan. Gangguan ini bisa disebabkan karena kekurangan gizi maupun kelebihan. Ciri-ciri tumbuh kembang anak. Perkembangan menimbulkan perubahan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Perkembangan mempunyai pola yang tetap. Aspek perkembangan anak yang perlu dipantau. Gerak motorik halus atau gerak halus, gerak motorik kasar atau gerak kasar. Aspek perkembangan anak yang perlu dipantau: kemampuan bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan: faktor pertumbuhan fisik, faktor perkembangan otak, faktor sosial. Perhitungan BBI bagi bayi dan balita usia 1-6 bulan. BBL gram plus usia kali 600 R. Usia 7-12 bulan. BBL atau G plus usia kali 500 GR. Balita 2N plus 8. Pengaruhi status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, berarti pertumbuhannya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat perkembangan. Perkembangan bertambah struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.